Dari sini aja. Ini yang normal. Kalau dulu ternyata banyak kotoran, nggak apa-apa. Tapi kita masih. Nah, Jadi itu ikan basah nih Pak. Ikan ayam potong, ikan laut, ikan tawar, daging di sini. Konsepnya, tapi kan konsep. Itu yang nggak beres. Untungannya dari bongkar. Tapi kasus ini di Polda Metro ini. Iya. Karena kebetulan pemilik ininya kalau nggak salah Vendornya. bukan pemilik modalnya polisi bekas. Ini udah lapuk. Tadi saya tutup pakai ini, pakai asbes ini udah pecah. Bersih no 3. Udah bersih ini dari awal kok. Ayamnya pada kemana nih? Biasanya ada air barangkali ya. Ada. Karena naikin pansus aja. Tadi dia bilang Ada pernah di situ. ya bagus. Ini Pak, hanya info dari pihak yang mesokkan terjadi. Habis Ini kan kelihatan sudah berbanyak Pak. kalau sana saya sudah roboh. Dua Bisa jadi serobot. merepet lagi. Saya robohin juga daripada riban orang, Ya, jadi saya robohin. korban. Karena udah pada miring. Ini kan udah aman juga. Awalnya fungsi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2024, saya dibersamai dengan Pak Camat Kecamatan Cipayung dan Pak Fajar, sama Pak, dan ini sudah saya soundingkan di rapat Komisi C dengan menghadirkan seluruh BUMD Pasar Jaya termasuk di dalamnya, bahkan Bu Ratu selaku Dinas UMKM. Dan saya sampaikan bahwa keluhan-keluhan masyarakat yang sudah lama ini harus ada tindak lanjutnya, bahwa pasar Munjul yang sebagai pasar embrio yang sudah berjalan pembangunannya, seperti kita lihat ternyata sekian lama mangkrak tidak ada kelanjutannya. Meskipun itu sudah terindikasi ada kasus yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, bukan berarti kita diamkan saja. Karena bagaimanapun kepentingan masyarakat, keselamatan masyarakat, pelayanan kepada masyarakat harus lebih diutamakan. Daripada kemudian mangkrak yang sekian lama tidak ada kejelasan penanganannya, maka kami sampaikan kepada teman-teman di Komisi C ketika itu, sekaligus di depan eksekutif, mulai dari BUMD, bahkan di situ ada juga Dispenda. Saya berharap segera ada penyelesaian, karena bagaimanapun serumit apapun kasus itu tentu akan ada jalan keluarnya ketika serius menanganinya.
tetap melalui legislatif bisa diadakan pansusnya kalau memang perlu dipansuskan, karena aset-aset yang ada yang termangkrakkan seperti ini justru tidak akan produktif, bahkan akan lebih membahayakan secara fisik, mungkin membahayakan kepada masyarakat orang per orang yang berdampak kepada kecelakaan-kecelakaan yang tidak bisa kita harapkan, tidak mau kita harapkan. Sekaligus juga jangan sampai terlalu lama mangkrak sehingga secara ekonomis tidak berdampak hal yang baik. Bahkan ketika nanti dilanjutkan, maka harus bisa banyak perubahan-perubahan. Yang kedua tentunya sambil berjalannya proses ini, kita harus lakukan koordinasi yang intensif dengan aparat-aparat terkait, terutama yang terkait dengan berhentinya proyek pembangunan Pasar Munjul ini agar bisa termanfaatkan. Meskipun secara hukum bisa tetap berjalan. Nah, ini harapannya tetap bisa dimanfaatkan. Karena bukan kasus yang terlalu serius yang sehingga menyebabkan harus berhenti total. Dan pasar masyarakat kan terus berjalan. Karena kebutuhan masyarakat setiap hari harus ada. Daripada kemudian tidak teralokasi dengan baik, maka saya terima kasih kepada Pak Haji yang sudah membantu kami, membantu Pemprov DKI tentunya di dalam mengurusi masyarakat di perpasaran ini di Munjul. Dan tentunya harapannya tidak hanya ditangani di tingkat kecamatan, tetapi lebih dari itu. Kalaulah ternyata UMKM tidak mampu, saya juga bisa mendorong dan berharap bahwasanya ini bisa dilimpahkan ke yang lebih kompeten dan profesional, apakah itu Pasar Jaya atau yang lainnya. Intinya bagaimana masyarakat dengan aduan-aduan yang sekian lamanya berkali-kali ke siapapun harus ada solusinya. Jangan sampai dibiarkan saja solusi itu tanpa kejelasan seperti apa penanganannya. Saya berharap dari teman-teman nanti, terutama dari kecamatan, dari UMKM kecamatan maupun dari Pak Haji selaku pengurus koperasi dan masyarakat, bisa kami terima sebagai audiensi untuk melakukan terobosan-terobosan, memberikan solusi seperti apa nanti ke depan agar ada kejelasan di dalam penanganan Pasar Munjul ini. Karena ini sebagai pasar yang menjadi ikon buat warga Munjul terutama. Satu-satunya kelurahan yang belum punya pasar itu hanya di Munjul saja. Apalagi nanti menghadap kecamatan, ya, Kecamatan Cipayung bahkan. Ya, bahkan kita harus menyongsong DKJ, PDKJ, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang konon disebutnya sebagai kota global. Mana mungkin mampu kita menjadi kota global kalau kemudian pasar seperti ini saja tidak bisa terkelola dengan baik. Mana mungkin menjadi pasar global yang menangani ekonomi nasional bahkan internasional kalau masih ada hal-hal kecil seperti ini tidak terselesaikan. Maka saya berharap mohon dukungannya, kami selaku legislatif bersama-sama dengan eksekutif tentunya mendorong terus untuk melakukan peningkatan-peningkatan dan perbaikan-perbaikan agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal buat masyarakat. Rapat terakhir kami di Komisi C itu hanya menyampaikan siap Pak, siap kita TL. Sampai hari ini tadi saya telepon belum diangkat oleh Kadis UMKM dan ternyata sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Ya mudah-mudahan nanti segera sembuh, kita akan bisa langsung koordinasi lagi. Pansuskan Mbak ya? Saya berharap kalau tidak perlu pakai pansus, selesaikan. Tapi kalau tidak selesai, terpaksa harus dipansuskan. Karena kalau dipansuskan lebih repot. Apa Pak repotnya Pak? Repotnya harus mau tergabung semua tuh, jadi banyak perhatian. Saya ingin ini berjalan dengan baik, dengan kekeluargaan, apa yang bisa kita selesaikan. Karena pansus nanti ujung-ujungnya tidak baik bagi eksekutif. Yang seharusnya dia menjadi tanggung jawabnya selesai, karena dipansuskan jadi tidak selesai. Bukan prestasi gitu. Ya. Pak, untuk Sini aja nggak Nggak apa-apa. Bangkunya dimajuin.